Shalom saudara, bagaimana kabar sore hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, terpelihara oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, ada damai sejahtera, itu karena Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara, pada program Sapa Senja sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema prioritas hidup orang percaya. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidupnya, prinsip hidup yang kita pegang bukanlah apa kata orang atau apa kata dunia tentang kita, tetapi prinsip hidup yang kita pegang harusnya apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak prinsip hidup yang kita harus pegang dalam pengiringan kita kepadanya, kepada Tuhan. Salah satunya yaitu kita menempatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan sebagai prioritas hidup orang percaya, sebagai prioritas hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, mari kita buka sama-sama dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan kita sore hari ini, Maria dan Marta. Mereka adalah kakak beradik, mereka adalah saudara kandung. Kejadiannya seperti ini ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Mereka tiba di suatu kampung dan mereka singgah, mereka datang ke rumah Maria dan Marta. Saudara, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara. Sedangkan Marta, dia sibuk melayani karena banyak orang datang ke rumahnya. Waktu Tuhan berbicara, Marta datang kepada Tuhan Yesus dan memohon supaya Tuhan menyampaikan kepada Maria supaya datang membantunya dalam melayani orang-orang yang datang kepadanya. Ya, datang di rumah mereka. Itu hal yang wajar, ya. Tetapi Tuhan Yesus memberi jawaban yang mengejutkan bagi Marta, bagi murid-muridnya yang mendengarkan. Karena saya percaya Tuhan ingin mereka belajar dari kejadian itu. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya." Saudara, apa yang dilakukan Maria sehingga Tuhan berfirman itu adalah bagian yang terbaik? Pada Lukas pasal yang ke-10 ayat 39, di situ dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, inilah bagian yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, itu harus menjadi prioritas hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena ini merupakan hal yang utama. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dengan kita duduk dekat kakinya, kita menantikan Tuhan, maka kita akan diperbarui. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Saudara, jangan sampai kesibukan kita dalam pekerjaan atau bahkan aktivitas kita dalam melayani pekerjaan Tuhan menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan, dan justru akan membahayakan kehidupan rohani kita. Pada sore hari ini kita diingatkan untuk memilih yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan terlebih dahulu, mendengar suaranya, menyembah Tuhan. Itu yang harus kita utamakan sebagai orang yang percaya. Barulah kita melakukan hal-hal yang lainnya. Saudara, mari kita meneladani Maria yang memprioritaskan waktu bersekutu dengan Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidupnya. Karena itu adalah bagian yang terbaik.
Dan saya percaya jika kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan akan senantiasa nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.